Duar! Apaan tuh? Duar, edukasi pencegahan trauma dental. Halo teman-teman, kami mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran mempersembahkan video edukasi mengenai pencegahan trauma dental. Tahukah kamu apa itu trauma dental? Dan bagaimana sih langkah pencegahannya? Yuk kita simak video berikut ini. Apa itu trauma dental? Trauma dental adalah cedera yang terjadi pada gigi, jaringan pendukung gigi seperti gusi, tulang alveolar, dan ligamen periodontal, serta cedera yang terjadi pada jaringan lunak di sekitarnya, seperti bibir dan lidah. Contoh dari trauma dental antara lain avulsi atau gigi terlepas dari soket, intrusi atau gigi masuk ke dalam soket, fraktur atau patah pada sendi rahang atau TMJ, fraktur atau patah pada tulang wajah, ekstrusi atau gigi turun dari soket, dan fraktur atau patah pada mahkota atau akar gigi. Apa saja sih faktor resiko trauma dental? Mari kita simak penjelasan berikut. Faktor resiko yang pertama adalah terjatuh. Pada anak-anak, terjatuh biasanya disebabkan akibat area bermain yang tidak aman. Contohnya adalah permukaan bermain yang licin, area bermain tanpa pelindung, dan barang-barang yang berserakan di sekitar area bermain anak. Selanjutnya adalah jarak gigit atau overjet gigi yang terlalu besar. Jarak gigit merupakan jarak horizontal yang diukur dari gigi seri rahang atas terhadap gigi seri rahang bawah, di mana jarak yang terlalu besar dapat meningkatkan resiko terhadap terjadinya trauma akibat terjatuh. Kedua adalah berkendara. Menurut data dari WHO, 3.000 orang setiap harinya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dan setiap tahunnya terdapat 50 juta angka kejadian cedera dan 1,2 juta kematian akibat cedera. Kecelakaan merupakan risiko utama terhadap terjadinya trauma dental. Kecelakaan saat berkendara dapat terjadi akibat faktor-faktor berikut ini. Faktor resiko yang ketiga adalah berolahraga. 80% trauma dental terjadi pada olahraga seperti basket, sepak bola, dan lainnya. 90% trauma saat berolahraga melibatkan gigi seri, bibir, dan rahang bagian atas. Faktor risiko yang keempat adalah piercing. Piercing atau yang kita kenal dengan tindik sering dilakukan di bagian lidah, bibir, atau anggota tubuh lainnya. Ukuran batang piercing yang lebih tebal dari ukuran lidah seringkali menimbulkan komplikasi. Berikut merupakan hasil studi mengenai resiko yang ditimbulkan akibat piercing. Faktor resiko yang terakhir adalah kekerasan. 50-75% kasus cedera dental diakibatkan oleh kekerasan. 75% kasus cedera melibatkan daerah kepala, wajah, leher, dan mulut. Kekerasan seringkali terjadi pada anak dan dalam rumah tangga. Berikut adalah langkah pencegahan terhadap trauma dental. Pencegahan primer. Pada pencegahan primer, dokter gigi menyediakan pengetahuan dan motivasi kepada pasien mengenai tindakan pencegahan dengan penggunaan mouthguard dan penggunaan masker pelindung wajah saat melakukan aktivitas yang memiliki resiko terjadinya trauma pada area wajah dan mulut. Mouthguard merupakan alat pelindung mulut yang bertujuan untuk menyalurkan dan menyerap tekanan yang terjadi, serta perlindungan jaringan lunak dari terjadinya luka pada bibir. Tipe mouthguard terdiri dari 3 tipe, yaitu stock mouthguard, boil and bite mouthguard, dan custom made mouthguard. Tindakan pencegahan berikutnya yaitu pencegahan terjatuh pada anak-anak yang dapat dilakukan dengan cara pilih tempat bermain anak dengan permukaan yang aman, seperti pemasangan permukaan pelindung dan pemasangan matras di area bermain anak. Tindakan pencegahan selanjutnya yaitu dokter gigi juga dapat melakukan mendeteksi kebiasaan parafungsional seperti mengunyah es batu atau membuka tutup botol dengan gigi. Teknik oral, perioral, dan ornamen intraoral juga tidak dianjurkan. Sebaiknya menggunakan ornamen terbuat dari akrilik semi-rigid.
Selanjutnya, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan jika sudah terdapat cedera jaringan lunak. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu luka memar dikompres air es selama 24 jam pertama. Selanjutnya, dilakukan penekanan dengan perban dan luka dikompres dengan air hangat. Kemudian yaitu pencegahan gigi avulsi. Istilah avulsi gigi digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan terlepasnya gigi alami dari soketnya akibat trauma atau benturan. Seorang anak terjatuh sampai giginya avulsi. Selamatkan anak. Amankan gigi, kemudian basuh gigi yang masih utuh sampai bersih. Gunakan air mengalir untuk membersihkan gigi yang avulsi, kemudian dibilas kembali menggunakan air susu sehingga giginya tetap steril untuk dimasukkan kembali ke dalam soket yang giginya avulsi. Upayakan posisinya seperti semula, jika tidak bisa bawa ke dokter gigi. Pencegahan jarak gigi besar pada periode gigi campuran. Periksa kondisi gigi yang susunannya tidak beraturan dan berjarak ke dokter gigi, kemudian lakukan perawatan ortodonti untuk mengurangi jarak. Pencegahan gigi fraktur. Fraktur merupakan hilangnya atau lepasnya fragmen dari satu gigi lengkap yang biasanya disebabkan oleh trauma atau benturan. Fraktur ada yang melibatkan seluruh permukaan gigi, ada yang hanya gigi retak, dan ada yang giginya terbelah. Jika gigi sudah tidak bisa diselamatkan, dilakukan pencabutan. Namun, jika masih bisa diselamatkan, dapat dilakukan penambalan. Selanjutnya adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilakukan setelah adanya pemeriksaan dan perawatan pertama untuk trauma dental. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi dan estetika yang terganggu akibat trauma dental. Yang pertama adalah perawatan untuk gigi intrusi atau gigi yang masuk ke dalam soket. Perawatan intrusi pada gigi sulung dapat dilakukan dengan membiarkan gigi tumbuh secara spontan selama 2-3 bulan. Selain itu, dapat juga dilakukan pencabutan gigi untuk mencegah kerusakan pada benih gigi dewasa. Selanjutnya adalah perawatan intrusi untuk gigi dewasa. Gigi dewasa yang mengalami intrusi dapat dilakukan pembedahan untuk mengembalikan posisi gigi. Pada gigi yang masuk lebih dari 6 mm dapat dilakukan pengembalian posisi gigi, lalu dilanjutkan oleh perawatan saluran akar. Yang kedua adalah perawatan patah pada akar. Perawatan yang dilakukan pada akar gigi sulung yang patah, yaitu dengan mengambil bagian akar yang patah, lalu sisakan 1/3 ujung akar. Ujung akar yang tersisa akan hilang seiring dengan pertumbuhan. Selanjutnya adalah perawatan pada akar gigi dewasa yang patah. Dapat dilakukan dengan tindakan pembedahan dan fiksasi untuk mengurangi kegoyangan gigi. Yang ketiga adalah perawatan gigi hilang. Gigi yang hilang dapat dikembalikan fungsi dan estetiknya dengan prosedur pemasangan implan atau gigi palsu. Yang terakhir adalah perawatan untuk gigi yang patah. Gigi yang patah dapat dilakukan pembuatan mahkota atau pembuatan jembatan gigi untuk mengembalikan fungsi dan estetiknya. Nah, itulah penjelasan mengenai trauma dental dan langkah-langkah pencegahannya. Jadi, sekarang kalian sudah lebih kenal kan dengan trauma dental? Yuk, jaga keselamatan kita agar kita terhindar dari trauma dental. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya.